guys, selamat datang lagi di Cerita Maya bersama aku, Maya Anantia. Oke, sebelum aku mulai videonya, tolong bantuannya dan dukungannya buat klik tombol subscribe-nya dan nyalakan bel notifikasi biar kalian tahu kapan video aku diupload. Dan kita hari ini akan bahas cerita mengenai masih hantu. Nah, untuk bulan depan aku akan nambahin segmen baru buat video aku. Jadi ada kisah-kisah serial killer dan cerita-cerita viral yang ada di sosmed. Nah, gitu bakal aku bawain di sini. Jadi ada kejadian apa aja yang lagi viral, aku akan bawain di sini. Gitu guys. Oke, jadi kita langsung aja tonton video buat hari ini. Kisah nyata ini terjadi sekitar 6 bulan yang lalu. Belum lama nih guys. Awalnya saya anggap ini kejadian mistis biasa, nggak sengaja dialamin sebagian anak. Tapi ternyata bukan hanya menimpa kami, bahkan lebih parahnya sampai ada yang meninggal dunia akibat gangguan itu. Dan karena itu akhirnya saya memutuskan untuk membagikan cerita ini kepada Anda semua, gitu kata penulisnya. Awal mula, beberapa bulan sebelum pandemi corona ini terjadi, kami mudik sekeluarga ke salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Beberapa hari setelah di rumah, kami memutuskan untuk refreshing ke salah satu resto yang ada di Kabupaten Semarang. Resto ini mempunyai daya tarik, yaitu adanya kolam renang yang cukup komplit menurut kami. Bangunannya sendiri pun tergolong baru, kira-kira sekitar 1 tahunan baru selesai dibangun gitu. Dan lokasinya sendiri tidak terlalu jauh dari lokasi tempat mudik kami. Tiba di tempat itu hari Sabtu sekitar jam 10. Tak ada yang aneh, bangunan baru itu sangat bersih. Dan di dalam resto ada kolam renang dewasa, kolam anak-anak, kolam semi alami, dan kolam untuk kapal bebek. Wow, ada banyak nih kolamnya ternyata. Jadi itu yang dijadiin daya tarik resto ini, sehingga mungkin jadi banyak pengunjungnya ya. Dan tanpa tunggu lama kami langsung memutuskan untuk berenang. Karena kan emang tujuannya tadi buat refreshing sama anak gitu ya. Pertama-tama saya dan anak mencoba kolam renang yang ada ember tumpahnya. Ya kayak di waterboom gitu lah guys, yang ada ember diisi air terus kemudian embernya tumpah. Nah, semacam itu. Dan karena di situ kolamnya tuh sangat dangkal, akhirnya setelah lumayan lama sekitar 1 jam, mereka memutuskan untuk pindah ke kolam yang memang buat berenang. Jadi bukan cuman buat main air doang. Dan setelah itu anak saya istirahat sebentar untuk menikmati camilan katanya. Setelah habis beberapa roti dan camilan coklat, kami lanjut ke kolam semi alami. Bentuknya itu kolamnya seperti sungai yang di mana-mana ada batu-batu besarnya gitu loh guys. Dan di kolam ini mereka nggak lama-lama karena anaknya udah menggigil kedinginan, jadi anaknya segera dibilas di situ. Nah, saat saya bilas anak saya di pancuran air, terdapat keanehan di situ. Saya melihat ada tembok yang menjulang sangat tinggi. Tapi semua itu dibiaskan dengan indahnya mural yang menutupi seluruh tembok itu. Jadi orang akan langsung tertuju pada mural yang ada di tembok itu. Gambar yang ada di tembok itu adalah mural berbentuk rumah-rumahan. Selesai ganti baju, kami memutuskan untuk makan di resto itu. Di sini anak yang tadinya sangat aktif kemudian mulai diam. Dan saat itu saya berpikir, mungkin anak saya capek dan lapar. Setelah lewat tengah hari, kami memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang, kami menyempatkan diri untuk berfoto-foto di rumah kurcaci yang disediakan di situ. Jadi ada spot yang berbentuk rumah kurcaci yang disediakan memang khusus buat foto-foto. Kayaknya emang bagus banget ya dilihat dari ceritanya. Bayangin deh, kolamnya aja ada banyak, terus ada spot-spot buat foto, dan kayaknya tempatnya adem banget nih. 1 hari berselang, anak saya panas. Ya dikira sakit biasa karena kecapean berenang. Karena tak kunjung reda, hari Senin saya bawa ke dokter. Dalam penanganan medis, diagnosa adalah demam yang disertai flu. Jadi udah dikasih obat-obatan medis nih anaknya. Selang 2 hari dari dokter, sakitnya tak kunjung reda. Memang demamnya turun, tapi ada keanehan. Demamnya itu pasti dimulai sore hari. Setelah selesai pulang dari resort itu,
anaknya itu tiap jam 12 malam itu selalu nangis dan teriak-teriak. Kan agak aneh ya kalau dilihat dari sini. Nggak tahu kenapa juga kata dia. Jadi anaknya itu mintanya di kamar terus gitu. Padahal anaknya kan lincah nih. Biasanya mintanya mainnya di luar rumah. Nah, pada hari Kamis malam sekitar jam 10, anaknya tuh nangis bangun. Kan tadinya udah bobo, dia bangun nangis dan teriak-teriak lagi. Badan juga panas. Lalu saya tanya ke anak saya saat anak saya nangis itu. Enek opo nduk, sing nakal endi? Ada apa nak? Siapa yang nakal? Pertanyaan itu saya ucapkan spontan untuk memastikan firasat saya. Dengan muka yang ditutupi bantal, anak saya bilang, "Itu yang nakal." sambil menunjuk ke arah belakang saya. Langsung saya merinding dan mengambil HP untuk menelpon Pak D. Pak D saya ini kebetulan sering ngobatin anak-anak yang terkena gangguan seperti itu. Alamat omahmu endi? Kata Pak D. Setelah menyebutkan alamat rumah dan Pak D menutup telepon. Selang beberapa menit Pak D langsung tanya ke saya. Dolan sok endi? Dolan kok ning kuburan. Pak D langsung marah gitu ketika saya angkat telepon. Kuburan cedek omah kuwi Pak D, jawabku. Jadi si ibu ini bilang gini, kuburan yang di dekat rumah itu Pak D gitu. Dudu, nek kono rapopo. Bukan, kalau yang sana nggak apa-apa kata Pak D-nya. Lalu saya teringat resto itu. Kebetulan parkiran motor itu posisinya di atas. Kan namanya Kabupaten Semarang kan areanya memang perbukitan dan pegunungan. Jadi jalannya memang naik turun. Jadi kebetulan juga posisi parkiran memang ada di atas. Nah, pas turun saya lihat ada kuburan. Dan kuburan itu letaknya ada di samping kolam semi alami yang ada di sana. Jadi, tembok tinggi yang ada muralnya yang kita bahas di awal tadi berfungsi untuk menutupi posisi kuburan yang ada di baliknya. Lalu, Pak D menyuruhku menyiapkan kopi pahit. Wis tak pakani wonge, ndang cepakno kopine. Wonge manut. Terus omong ngono, nek wis ngombe kopi kondang mulih. Jadi intinya Pak D-nya bilang, aku sudah ngasih makan dia, orangnya nurut, dan cepet siapin kopi. Kalau udah dia minum kopi, suruh cepet pulang. Setelah itu gangguannya alhamdulillah hilang. Namun saya terkejut karena tetangga menceritakan hal yang sama. Kebetulan tetangga punya anak yang sepantaran usianya dengan anak saya. Dia bercerita habis pulang dari resto itu, anaknya juga diikuti sosok makhluk halus. Setelah anak dinetralisir, ternyata masih ada hal aneh berikutnya. Peristiwanya saat ayah dan ibu anak itu melintas di depan resto tersebut. Botol air minum yang dipegang sang anak tiba-tiba airnya lenyap seketika. Hanya beberapa detik setelah melintas resto itu. Sang ibu pun langsung buang botol itu saking takutnya. Ya ampun. Nah, ternyata teman dari ibu tetangga saya ini juga cerita ada 2 teman lainnya yang juga diganggu. Satu anak diganggu dengan ciri-ciri yang sama. Pulang dari resto rewel panas. Ternyata sosok gaib juga nempel di anak itu. Yang parahnya, anak teman yang satunya lagi, dia diganggu lama sekali. Pulang dari resto selama beberapa hari, porsi makannya seperti orang dewasa. Bahkan cara makannya tergolong barbar banget. Tanpa sendok, makan dengan tangan, dan setiap suapannya tuh satu genggaman tangan begini. Dan gak tahu kenapa orang tua si anak ini gak melakukan pengobatan secara spiritual. Jadi karena anaknya panas ya diobati sesuai gejalanya dengan bawa ke dokter dan kasih obat-obatan medis. Nah, karena si raga anak ini sudah gak kuat, akhirnya anaknya meninggal dunia. Gitu guys ceritanya. Aduh, ini gimana ya? Terus kalau ada resto-resto baru, kalau misalnya punya anak kecil dan pengen bawa anaknya, kan itu kan niatnya si orang tua pengen bawa anaknya seneng-seneng jalan-jalan, happy-happy. Tapi ternyata begini ya. Ya intinya kita sebagai orang tua harus peka. Paling enggak doa selama di perjalanan, doa selama kita mau memasuki area baru. Gimana ya? Terus kalau anaknya menunjukin keanehan-keanehan gitu, lebih baik minta tolongnya juga ke orang yang lebih ngerti aja. Karena kan sebagai orang awam mungkin nggak tahu gimana cara nanganinnya ya kan. Oke, itu dulu cerita untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak. Kalian juga bisa tinggalkan komen jika kalian suka cerita ini.
Dan kalian juga bisa ceritain cerita pengalaman mistis horor yang kalian punya ke Instagramnya cerita_maya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng biar kalian tahu kapan video aku diupload. Jangan lupa like juga dan share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih udah nonton Cerita Maya buat hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker kemanapun Anda pergi, kecuali kalau mau olahraga ya. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap sehat. Sampai ketemu lagi di Cerita Maya episode berikutnya. Bye-bye.